Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk nama yang nanti Ibu sebutkan satu persatu, nanti kalian jawab sesuai dengan perasaan kalian pada hari ini ya. Afika, Bahagia. bahagia. Agnia, Senang. Anissa, Bahagia. bahagia. Ardelia, Senang. Aulia, Senang. Beranda, Ceril, Senang. Cinta, Senang. Gina, Senang. Irma, Senang. Keira, Senang. Komala, Senang. Lulu, Senang. Naira, Senang. Nazwa. Sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya lagi. Amin. Nur Alifa, Senang. Radista, Sefira, Siti, Senang. Syira. Sakit. Oke, kita doakan lagi ya.
kalian, di mana nanti ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Yang sebelumnya nanti akan menjadi ada kelompok lots, kemudian ada kelompok lots hots, ada kelompok lots mods ya, kemudian yang terakhir kelompok hots. Nah, masih ingat pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Suhu. Apa itu suhu? Ada yang masih ingat? Ya, apa Kak? Silakan jawab. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Ya, suhu itu merupakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian, kalau contoh dari suhu panas, ada yang masih ingat? Contohnya apa? Air yang apa? Air direbus. Ya, air yang direbus lama-kelamaan akan mendidih. Ya, bagus. Selanjutnya, kalau contoh suhu rendah atau suhu dingin, ada yang tahu? Air yang dimasukkan dalam kulkas. Ya, air yang dimasukkan dalam kulkas atau freezer. Nah, kemudian selain itu ada yang bisa disebutkan lagi. Contoh dari suhu itu apa? Apa lagi? Embun di pagi hari. Nah, terkait sama cuaca kita ya. Cuacanya itu kadang Panas, kadang dingin. ya. Nah, seperti yang akan kita pelajarin pada kali ini yaitu kalor dan perpindahannya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ya. Murid dapat menjelaskan pengertian kalor. Kemudian yang kedua, murid dapat mengidentifikasi macam-macam perpindahan kalor. Kemudian yang ketiga, murid dapat menganalisis macam-macam perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, murid dapat menyimpulkan macam-macam kalor. Nah, siapa di sini yang pernah dekat sama api unggun? Yang berada di dekat api unggun? Ada yang pernah? Nah, apa yang kalian rasakan? Panas. Nah, jadi padahal kalian nggak menyentuh api, tapi kenapa bisa panas ya? Nah, itu yang akan kita pelajarin pada kali ini. Nah, agar kalian lebih paham, ibu akan menayangkan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik pun, selamat pagi. Di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa kalor merupakan energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu, bagaimana caranya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas perpindahan kalor. Materi yang dipelajari di Nah, silakan kalian bisa kalor mencatat ya. dan perpindahannya dari kelas 7 semester 1. Perpindahan kalor ternyata dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantaraan tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, ketika kita memanaskan sebatang besi pada salah satu bagian ujungnya, maka ujung yang lain pun akan terasa panas. Mengapa demikian? Nah, karena pada saat suhu besi naik, maka partikel yang ada di dalam besi akan bergetar lebih cepat. Saat partikel di dalam besi bergetar, kalor akan berpindah. Namun, partikel yang ada di dalam besi tersebut tidak ikut berpindah. Perpindahan kalor secara konduksi memerlukan benda yang bersifat padat. Setiap benda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau yang disebut dengan konduktivitas yang berbeda. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Berikut adalah contoh dari
menyimpan konduktor yang baik. Sedangkan agar tidak terasa panas saat memegangnya, bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Yang kedua, panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca. Kenapa demikian? Karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Yang ketiga, saat udara dingin kita pasti akan berselimut ya. Selimut ini terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator. Sehingga udara yang terperangkap di dalamnya akan membuat tubuh kita terasa hangat. Yang keempat, orang bertubuh kurus akan lebih sering merasa kedinginan daripada orang yang bertubuh gemuk. Karena orang yang bertubuh gemuk memiliki cadangan lemak yang lebih banyak daripada orang yang bertubuh kurus. Lemak merupakan contoh isolator alami bagi makhluk hidup. Lemak dapat menjaga tubuh tetap hangat. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara yang disertai perpindahan partikel zat tersebut. Pada dasarnya, antara konduksi dan konveksi memiliki persamaan, yaitu sama-sama memerlukan media perantara untuk dapat memindahkan kalor. Namun, perbedaannya jika konduksi, media perantaranya berupa zat padat, dan jika konveksi, media perantaranya berupa media fluida atau zat yang dapat mengalir. Contohnya air dan udara. Selain itu, pada konduksi, partikel zatnya tidak ikut berpindah. Sedangkan pada konveksi, partikel zatnya ikut berpindah. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Hal ini karena saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai, sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, serta digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara inilah, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Pola aliran ini membentuk arus konveksi. Contoh lain arus konveksi dapat kita temui di pantai berupa air laut dan angin darat. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut, artinya angin dari laut. Pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Kenapa? Ya, karena air merupakan contoh dari isolator ya, sehingga air laut dapat menyimpan panas lebih lama daripada daratan. Sehingga udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, terjadilah angin darat atau angin dari darat. Contoh pemanfaatan lain dari konveksi adalah sebagai berikut. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya, saat kita berjalan di tengah hari yang cerah, kita akan merasakan panasnya matahari pada muka kita. Padahal, jarak antara matahari dengan bumi ini berjuta-juta kilometer, juga melewati ruang hampa. Di dalam ruang hampa tidak ada materi ataupun zat perantara. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi melalui cara radiasi. Kita juga dapat merasakan akibat radiasi kalor saat duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor yang buruk, dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kita yang berada di samping api unggun dapat merasakan panas. Besarnya suatu radiasi dipengaruhi oleh suhu benda dan warna benda.
Yang pertama, suhu benda. Semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka semakin besar pula kalori yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalori yang diradiasikan ke lingkungannya. Sebaliknya, semakin rendah suhu benda, maka semakin besar pula kalori yang diterima dari lingkungannya. Dan semakin luas permukaan benda dingin, maka semakin besar pula kalori yang diterima dari lingkungannya. Yang kedua, berdasarkan warna benda. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalori yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka makin besar pula kalori yang diterima dari lingkungannya. Berikut adalah contoh pemanfaatan radiasi. Ya, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran tentang kalor dan perpindahannya. Nah, tadi apa aja? Kalau perpindahan kalor itu apa aja? Ada 3, apa aja? Konduksi, koneksi, radiasi. Ya, kalau konduksi itu seperti apa? Ya, bagus. Jadi kalau perpindahan konduksi itu yang berpindah hanya kalornya saja, tapi bendanya enggak berpindah ya. Karena bendanya itu benda apa? Padat. Kemudian yang kedua apa? Konveksi. Kalau konveksi apa? Ya, jadi kalau misalnya konveksi itu yang berpindah itu dua-duanya ya, selain yang berpindah kalornya, bendanya juga ikut berpindah ya. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya itu air dan udara. Kemudian apa lagi? Radiasi. Kalau radiasi apa aja? Ya, tidak melalui zat perantara, artinya secara langsung. Contohnya apa? Ya, ketika berada di dekat api unggun. Nah, sebelum
Ada kesulitan? Kelompok 4? Tidak ada. Kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 3?
ketiga yang ditanyakan kelompok ada yang ditanyakan kelompok 2 ada yang ditanyakan Oke, bagi kelompok yang sudah bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kelompok lainnya bisa menyimak ya teman kalian yang ada di Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perpindahan kalor. Perhatikan gambar di atas. Di siang hari suhu di kota terasa lebih panas dibandingkan di desa. Meskipun keduanya sama-sama terkena sinar matahari. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan apa hubungannya dengan perpindahan kalor di udara? Berdasarkan permasalahan di bagian orientasi masalah, tuliskan rumusan masalah yang kalian temukan. Karena banyaknya bangunan yang terbuat dari beton dan aspal yang menyerap panas lebih banyak dan juga minimnya vegetasi dan pepohonan yang menyebabkan pendinginan alami. Kemukakan solusi suhu yang lebih panas di perkotaan
dan cara tanam lebih banyak pohon, membangun koridor atau ventilasi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau bermobil. Hasil pengamatan di kota kondisinya suhu yang panas kesimpulan termasuk pemindahan alat secara radiasi karena di kota banyak bangunan yang terbuat dari beton dan aspal yang menyerap panas ultraviolet. Pengamatan di desa kondisi suhu yang dingin kesimpulan termasuk perpindahan kalor secara radiasi karena banyaknya vegetasi dan pepohonan yang menyebabkan pendinginan kondisi. Dari kelompok lain, adakah yang mau bertanya seputar perpindahan kalor secara radiasi? Tidak ada. Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalau tidak ada, silakan bisa ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. tepuk tangan buat kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perpindahan kalor. Orientasi masyarakat. Ketika kamu berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuhmu terasa hangat meskipun tidak ada benda yang menyentuhmu. Mengapa panas dari matahari bisa sampai ke tubuhmu? Berdasarkan masalah di bagian orientasi masalah, tuliskan rumusan masalah yang kalian temukan. Panas dari matahari bisa sampai ke tubuh Anda melalui radiasi, yaitu perpindahan energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara seperti benda cair atau gas. Apa perbedaan yang terjadi ketika permukaan kulit di bawah tempat teduh dan tempat terbuka adalah pemanasan sinar matahari dan efeknya terhadap kulit. Di tempat yang terbuka kulit, terdapat sinar matahari dapat menyebabkan penuaan dini. Dan mengapa panas matahari dapat berpindah ke bumi? Karena mengandung radiasi. Menganalisis perpindahan kalor. Pengamatan kalor berjumlah di bawah sinar matahari, kondisi atau keadaan panas dari matahari ke kulit. Kesimpulan terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Pengamatan kipas ini bisa memastikan zat dingin tapi mempercepat proses perpindahan kalor secara radiasi. Kondisi atau keadaan mempercepat aliran udara hingga ke kulit. Kesimpulan perbedaan suhu dan pergerakan udara merupakan perpindahan kalor di dalam kondisi. Oke, ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak Ada. ada. Ada nggak? Apa itu radiasi? Apa itu radiasi? Radiasi adalah yang melalui zat perantara. Radiasi adalah yang melalui zat perantara. Ya, bagus ya. Jadi kalau radiasi itu perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompok 2. Oke, yang lainnya ada yang sudah selesai? Sudah? Kelompoknya kita? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
aman dan bening yang diperlukan. 2. Panaskan air dalam gelas minyak yang diletakkan di atas kawah kasar dengan menyalakan pembakar terus. 3. Tunggu hingga mendidih. 4. Angkat gelas minumnya, letakkan di meja. 5. Tunggu selama 2 menit. 6. Amati peristiwa yang terjadi. 4. Mencatat hasil pengamatan di papan pengamatan. 5. Menulis kesimpulan. Orientasi masalah. Perhatikan gambar di atas. 1. Membuat teh panas dan membiarkannya beberapa menit. Bagian bawah gelas masih panas, tapi bagian atasnya sudah mulai dingin. Padahal panas seharusnya menyebar ke seluruh air. Apa yang sebenarnya terjadi dalam gelas teh tersebut? Berdasarkan pembahasan di bagian orientasi masalah, tuliskan menemukan masalah yang kalian temukan. Perbedaan kepadatan air panas memiliki kepadatan yang lebih rendah daripada air dingin, sehingga air panas cenderung naik ke atas. Tentukan hasil kegiatan pembelajaran hari ini apa saja hambatan yang kalian hadapi ketika melakukan eksperimen. Saat air dipanaskan, volume airnya bergerak lebih cepat, menyebabkan peningkatan volume dan penurunan kepadatan. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Sudah ada? Oke, silakan ditutup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Sudah maju semua? Oh, belum. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini mempresentasikan hasil Fungsi kami mengenai orientasi masalah. Penyebab tubuh terasa sejuk saat di depan kipas angin adalah proses pendinginan yang disebut evaporatif. Kipas angin tidak mendinginkan udara, melainkan mendorong sirkulasi udara di sekitar tubuh. Analisis pindahan telur melalui kegiatan konduksi. Ujung sendok pengamatan, ujung sendok logam menjadi panas saat ujung lainnya dipanaskan. Kesimpulannya, partikel-partikel sendok tekan dan meneruskan energi panas ke partikel tetangganya tanpa disertai pindahan partikel itu sendiri. Kesimpulan konveksi pengamatan airnya yang dipanaskan akan bergerak naik karena partikel yang memulai. Kondisi atau keadaan, walaupun molekulnya bergerak lebih cepat menyebabkan peningkatan volume dan menerapkan kepadatan. Kesimpulan radiasi pengamatan merasakan hangatnya sinar matahari atau api embun tanpa ada sentuhan langsung. Kondisi keduanya memberikan sensasi kehangatan yang serupa melalui perpindahan panas secara radiasi. Sudah atau ada yang ditanyakan? Tidak. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Kelompok 5?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hal-hal perpindahan. Oke, yang lainnya dengar tidak? Perhatikan gambar di atas. Mengapa pada setrika bagian bawah menggunakan bahan logam sedangkan pegangannya menggunakan bahan plastik? Supaya saat memakai setrika di genggamnya tidak panas jadinya genggamnya memakai. Kesimpulan reproduksi mendidih masak air sampai logam terasa panas pada kondisi setelah dimasukkan air panas. Sendok plastik hanya yang menyentuh air panas. Kesimpulan konduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kelompok 1. Oke. Tadi sudah berdiskusi ya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi kelompok 1 tentang apa? Permasalahannya? Setrika. Nah, pada setrika, siapa yang sukanya setrika di sini? Banyak ya? Nah, pada sukanya setrika nih. Nah, biasanya kalau setrika itu ya bagian bawahnya menggunakan apa? Besi atau logam. Kemudian pegangannya? Plastik. Kenapa? Iya, karena biar saat kalian pegang itu nggak panas. Terus kenapa yang di bawahnya itu pakainya logam atau besi? Iya, karena biar menghantarkan panas dengan baik ya, supaya baju kalian jadi rapi. Nah, kelompok 2 permasalahannya apa tadi? Kelompok 2 Berjemur di bawah sinar matahari. iya, berjemur di bawah sinar matahari. Nah, gimana kalau berjemur di bawah sinar matahari itu apa yang kalian rasakan? Nah, contohnya saat kalian upacara ya. Nah, kenapa panas padahal kan matahari letaknya jauh? Karena iya, karena adanya radiasi, yaitu pengalihan kalor secara langsung ya. Jadi dari matahari itu ada energi panas yang disalurkan ke tubuh kalian. Nah, kemudian kelompok 3 tadi tentang apa? Kelompok 3 mana? Tadi tentang apa? Permasalahannya? Saat cuaca panas, melakukan kipas angin dan Iya, jadi di sini kan kalian panas nggak di sini? Panas ya. Nah, kemudian di sini ada kipas. Nah, saat ada kipas gimana? Sejuk ya. Kenapa bisa sejuk? Nah, karena apa? Ya, karena jadi kalor yang ada di tubuh kalian itu ke atas ya, naik ke atas, menghilang, digantikan oleh kipas ya, digantikan oleh sejuknya dari kipas, angin dari kipas ya. Kelompok 4 mana? Tentang apa? Ya, saat membuat teh panas. Gimana? bagian bawah gelas masih panas, tapi bagian atasnya sudah mulai dingin. Padahal proses seharusnya menyebar ke seluruh air. Apa yang terjadi dalam puasa? Iya ya, jadi kalau misalnya siapa yang suka ngeteh di sini ada nggak? Banyak ya. Nah, kalau ngeteh biasanya itu kan suka yang dingin atau hangat? Dingin.
bagian atasnya dulu atau bawahnya? Atas. Kenapa sih yang di bagian atasnya dulu? Nah, kenapa bagian bawah dulu? Kenapa bagian bawah yang masih panas? Itu karena adanya perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu terjadi dari bawah ke atas. Tuh, ya. Selanjutnya kelompok 5 tentang apa? Suhu di kota lebih panas dibandingkan suhu di desa. Ya, suhu di kota dan di desa itu berbeda. Yang lebih panas di mana? Desa. Kenapa? Karena tidak ada pepohonan. Ya, pepohonannya minim ya, sangat minim pepohonan. Banyaknya gedung ya. Kalian bisa lihat di Jakarta itu banyak sekali gedung. Pepohonannya sudah minim ya. Nah, itu tadi yang kalian dengar ya presentasinya. Nah, selanjutnya masih semangat? Kita ikuti lagi ya. Cluenya orang ketiga. Orang pertama Anis, orang kedua Lulu, orang ketiganya siapa? Adis. Salah. Cari. Orang pertama ulangi ya. Cluenya orang ketiga. Orang pertama Cinta, orang kedua Kesha, orang ketiganya siapa? Agnia nggak sih? Agnia. Salah. Salah. Ulangi ya. Cluenya orang ketiga. Orang pertama Keira, orang kedua Sevia, orang ketiganya siapa? Afika. Apa? Orang ketiganya Aisyah. Ya, orang ketiganya Aisyah. Oke, ulangi lagi ya. Cluenya orang ketiga. Orang pertama Lulu, orang kedua Nur Arifah, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Queen. Ya. Paham? Oke, coba tes lagi. Cluenya orang ketiga. Orang pertama Agnia, orang kedua Irma, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Ya, orang ketiganya Celia. Ngerti? Oke, sekarang kita post test ya. Silakan siapkan kertas.
Oke ya, silakan ditulis masing-masing.
selesai? Ada yang udah selesai? Kalau udah selesai silakan dikumpulkan ke depan ya. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Sudah selesai semua apa ada yang belum? Sudah. Ada yang belum? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, berarti kita sudah melaksanakan post test ya. Gimana soalnya? Susah. Lumayan, ada yang gampang, ada yang susah ya. Jadi kita bisa bahas bareng ya. Nah, untuk nomor 1 di sini pemanasan air di dalam teko. Jadi pemanasan di atas kompor merupakan contoh perbedaan kalau secara Konveksi. apa? Konveksi. Iya ya, konveksi. Kenapa konveksi? Iya, karena yang berbeda itu zat cair. Nah, di sini pemanasan air ya. Yang kedua, besi yang ujungnya dipanaskan, coba dibaca. Besi yang ujungnya dipanaskan akan terasa panas jika ujung-ujungnya praktis. Sebagai pengalaman seperti yang kalau Apa? konveksi. Kenapa? Karena masalahnya padat. Iya, karena kalau perbedaannya pada zat padat yaitu besi ya. Yang berbeda hanya kalornya saja. Yang ketiga, Angin di darat dan angin laut termasuk perbedaan kalor apa? Jelaskan. apa jawabannya? Konveksi. Konveksi apa radiasi? Konveksi. Kenapa konveksi? Karena
kaca dan juga tidak menggunakan pembatas plastik karena dapat memanfaatkan prinsip perbedaan kolor apa jelaskan. Apa jawabannya? Konduksi. Kenapa konduksi? Karena pada partikelnya Ya, karena partikelnya zat padat, gitu ya. Jadi dia nggak berpindah karena zat padat itu susah untuk berpindah ya. Yang berpindah hanya kalornya saja. Selanjutnya yang terakhir nomor 5. Saat menjemur pakaian ke bawah terik matahari menjadi lebih cepat kering. Mengapa? Kenapa? Karena perpindahan informasi Ya, karena memanfaatkan perpindahan kalor secara tidak radiasi. terjadi. Oke ya. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan bareng-bareng pembelajaran pada kali ini ya. Nah, apa itu kalor? Apa? Perpindahan benda dari suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ya, kemudian ada berapa perpindahan kalor? Tidak. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi, konveksi, Radiasi. Nah, kemudian kalau konduksi itu seperti apa? Ya, melalui zat terang-terang. Itu berpindah nggak zatnya? Enggak ya. Contohnya? Ya, besi yang ujungnya dipanaskan. Maka ujung lainnya akan. Yang kedua, konveksi apa? Ya. Jadi kalau misalnya konveksi itu terjadinya perbedaan kalor pada zat cair dan gas ya atau udara. Nah, contohnya apa? Angin darat, angin laut. Kemudian saat kalian memasak, kemudian yang ketiga radiasi. Radiasi itu apa? Ya, jadi perbedaan kalor tanpa melalui zat perantara, artinya secara langsung. Contohnya? Pemakaian ya. Nah, coba kalian amatin di rumah kalian. Kira-kira ada perpindahan kalor apa di dapur? Kalian menggunakan apa aja di dapur? Terus? Magicom, setrika, kulkas. Nah, kalau tadi ya Magicom itu di dalamnya pakai apa? Besi. Nah, kenapa pakai besi? Iya, karena besi itu mengantarkan panas dengan baik atau kondensor. Kemudian di luarnya pakai apa? Plastik. Kenapa pakai plastik? Iya, karena plastik itu isolator yang baik biar saat kalian memegang. Oke, bagus ya. Nah, kemudian sekarang kita merefleksikan kira-kira gimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran kali ini? Senang. Kenapa senang? Karena perpindahan kalor ya. Kalian jadi tahu ya bahwa kalor itu penting bagi kehidupan. Biar kita nggak salah, apalagi kalau misalnya kalian menggunakan panci gitu ya. Pancinya pasti pakainya pegangannya pakai plastik. Itu pemanfaatan prinsip kalor. Kemudian bagaimana yang belum kalian paham? Sudah semua. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, ya, bukan. Silakan berdoa. Tolonglah memimpin doa dari Wal Asri, Al-Fatihah, Wal Asri, sama Kafaratul Majlis ya. Siap, doa mulai. Bismillah.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Oke, sudah ya. Di sini pelajaran apa? Bahasa